Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sawing para alim, para kiai, para ustadz, para sepuh, pinesepuh ingkang hormati, wabil khusus Ketua PDM Kabupaten Karanganyar kita ingkang dipun wakili Pak Kiai Romdan beserta jajaran, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jati Puro, Pimpinan Cabang Aisyah, Pimpinan Ranting, Ortom, Jamaah Pengawasan, sedaya Bapak Ibu nglormati, alhamdulillah dan wonten ingin jaman menika kita saged makempal minangka pengawasan rutin Ibu. Pengawasan rutin pun umur sewindu. Sewindu berarti pinten tahun, Bu? Wonten sing lali, Bro. Pinten sewindu nggih. 8 tahun. Jadi pun semindu. Mugi-mugi pikantuk berkah ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat. Rezeki ingkang kathah. Berkah. Sedaya sami bungah ngoten nggih. Amin. Ampun mboten seneng nggih. Pengawasan dinten menika dinten apa, Pak? Ahad bulan Hijriah napa Hijriah? Dzulqa'dah. Dereng Dzulhijjah nggih. Kapan Dzulhijjah? Mangke dinten Selasa pemerintah isbat. Nggih. Mangke dinten Selasa pemerintah sidang isbat. Isbat itu artosipun penentuan. Sidang penentuan kapan tanggal setunggal Dzulhijjah. Lah jalaran mangke tanggal 12 wonten napa dinten Idul Adha niku diwoleh-malih ngurut. Sing penting sampun kepangi tanggal setunggal. Lah tinggal ngurut kapan tanggal 12, kapan tanggal 9. Iku pemerintah. Nek Muhammadiyah pun cetha, pinter Muhammadiyah nggih. Nggih, Muhammadiyah pun gali surat edaran sejak sederengin Ramadan. Edaran pimpinan pusat Muhammadiyah sampun berisi gangsal ketetapan. Kapan setunggal Ramadan, kapan setunggal Syawal, kapan setunggal Dzulhijjah, kapan tanggal 9 Dzulhijjah, lan kapan tanggal 11 Dzulhijjah. Niku Muhammadiyah. Tapi pemerintah dereng, nggih. Pemerintah dereng. Nenggo mangke dinten Selasa sidang isbat. Mugi-mugi sami nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu senang sami napa senang beda? Oh, senang. Nggih. Ternyata Bapak Ibu senang sami. Tapi mboten gampil, Bu. Kadang beda Muhammadiyah kali pemerintah. Kadang beda Muhammadiyah kali NU. Bapak Ibu mboten niat pengen beda mboten. Nggih. Muhammadiyah mboten pengen beda kali pemerintah, mboten. Mriki jungkir wali ngitung bulan ternyata mboten sami. Napa malih ibu-ibu ingkang ru'yatul hilal menika sedaya bapak-bapak. Kan mestine ibu-ibu nggih. Sing mangertos kapan datang bulan. Lah bapak mana tahu lah nggih. Bapak mana tahu istrinya aja mboten ngertos nggih Bu. Napa malih bulan teng mriko. Lah bapak ibu menawi beda mboten niat ulama kepengin beda mboten. Mboten niat sama sekali Muhammadiyah pengen beda kali pemerintah, mboten. Sedaya kepengin sami.
tapi mboten gampil babagan kapan tanggal setunggal. Jalan penafsirannya beda. Mungguhe Muhammadiyah tanggal setunggal menika wujudul hilal. Asal hilal. Hilal ngertos mboten Bu? Ngopo hilal? Mas Hilal, Pak Hilal. Hilal menika bulan tanggal setunggal jenenge hilal. Bulan tanggal setunggal jenenge hilal. Nek bulan purnama napa Bu jenenge? Hilal tanggal setunggal. Nek tengah-tengah napa jenenge? Napa nek tengah-tengah napa jenenge? Mboten nate berjanjian dadi mboten. Tengah-tengah jenenge Badrun. Tolal Badru alaina. Lan jenengan mboten nate samroan kok ngene. Kalau telah diajari Tola'al badru alaina wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Menika syairipun tiyang Medina saking senenge Kanjeng Nabi kersa rawuh pindah hijrah saking Mekah dumugi Madinah, saking senenge tiyang Madinah lalu nyambut Kanjeng Nabi tang pintu gerbang desa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bagusnya Kanjeng Nabi oleh masyarakat Madinah digambarake kados bulan purnama. Seperti lagunya Rita Sugiarto ngoten nggih. Jadi kru alaina wajib dumateng kita sedaya terima kasih bersyukur. Al-muhafadhu ala qadimi sholih wal adu bil jadidil asla. Memelihara tradisi lama yang baik, mengambil tradisi baru yang lebih baik. Itu kaidah fikih. Al-muhafadhu ala qadimi sholih wal adu bil jadidil asla. Nguri-uri budaya ingkang sae, nggih. Nguri-uri budaya lama tapi ingkang sae jenenge al-muhafadhu. Jadi matrun jamaah angsal mboten niki. Oh. Namung kula piyambak niki. Wah mboten enak kula ngene. Mangke sareng-sareng nggih. Jadi tolakal badrun alaina. Badrun menika bulan purnama jalaran saking senenge saking bagusnya Kanjeng Nabi. Termeka wonten istilah badrun, tolakal badru alaina. Al-amin ngoten nggih. Amin malah al-amin pedal piyambake dereng dados Kanjeng Nabi. Apa malih Mustafa. Nah. Ya, jadi ya Habibil Mustafa. Nah, itu kan. Jadi Mustafa apalagi terkenal banget teng dusun. Nek malam Jumat diwaos napa? Yasin. Nah. Salatullah salamullah ala Yasin hafibillah. Yasin di samping tercantum dalam Al-Qur'an juga Yasin menika nama lain sebutan tiang Arab dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila wonten nek sing maos Yasin di kanteni selawat Yasin sallallahu alaihi wasallam Yasin ngoten nggih. Nate mireng napa mboten? Wonten. Dados tiyang maos Quran begitu maos Yasin di kanteni kanthi selawat. Yasin sallallahu alaihi wasallam Yasin baru lanjut surat Yasin. Jalaran nderek mufasir pilih Yasin nika nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan Kanjeng Nabi maka dikanteni kanthi selawat. Jalan nonton mufasir sing memahami kata Yasin menika artosipun ya insan. Yasin singkatan saking ya insan.
Insan ingkang dipun maksud menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados ya insan. Insan bermakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalaran Nabi Muhammad maka dikanteni kanthi selawat. Mboten usah kaget nggih. Menika tafsir Al-Qur'an. Tafsir menika kata. Pramila nek Muhammadiyah tanggal setunggal menika wujudul hilal, asal hilal menika wujud. Hilal menika bulan tanggal setunggal wujud. Berapapun derajatnya, mungguhe Muhammadiyah sampun tanggal setunggal. Menika wujudul hilal. Dados hilal wujud. Hilal sampun terbentuk. Hilal sampun muncul di atas ufuk. Ufuk itu batas, ufuk menika horizon, batas pandangan terjauh menungso teng daratan. Itu namanya ufuk. Asal sampun di atas ufuk, berapapun derajatnya munggah Muhammadiyah menika tanggal setunggal. Tapi munggah NU mboten Bapak Ibu. Munggah NU ingkang dipun wastani tanggal setunggal menika imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah, kemungkinan dapat dilihat. Kemungkinan dapat dilihat. Tetapi bulan muncul belum tentu saged dilihat. Misalipun bulan 1,5 derajat, bulan 2 derajat. Kemungkinan kecil Bapak Ibu saged dipun tingali. Jalaran dereng saged dipun tingali, dereng disebut tanggal setunggal. Tapi munggah Muhammadiyah sampun tanggal setunggal. Pripun munggah jenengan tanggal setunggal, bulan muncul, napa bulan dapat dilihat? Bulan muncul belum tentu dapat dilihat. Tapi munggah Muhammadiyah tanggal setunggal bulan muncul, bukan bulan dapat dilihat. Sinten ingkang leres, Muhammadiyah napa NU? Jawabannya walau alam bisawab, namung Allah ingkang mangertosi. Tapi agama kerja timbul amalkan, nggak boleh diamalkan. Apa? Nggak boleh tidak diamalkan. Lah untuk mengamalkan Islam kedah wonten rujukan, kedah wonten pendapat ulama. Jalaran kita Muhammadiyah ikut pendapat ulama wonten Muhammadiyah. Wonten majelis tarjih. Pramila jalaran majelis tarjih sampun menetapkan kapan tanggal 9 Dzulhijjah, kapan Dzulhijjah, itulah yang kita ikuti sebagai warga Muhammadiyah. Maka sing NU nggih nderek ulama NU. Ingkang MTA nderek Ustaz Sukino. Nggih, pun boten wonten nggih. Mangke LDII nderek sinten malih. Ngaten nggih. Tapi mboten angsal ngklaim kula sing paling bener. Sedaya walau alam bisawab, tapi harus diamalkan. Itulah pentingnya Bapak Ibu wonten Muhammadiyah wonten NU. Nek mboten wonten Muhammadiyah jenengan bingung kapan tanggal setunggal sobi. Jalan untuk Muhammadiyah menetapkan kapan tanggal setunggal. Itulah agama Bapak Ibu. Agama prinsipnya siapa ikut ulama siapa. Wonten Quran wonten hadis, tapi Quran dipun pahami nek sampun wonten terjemah. Nggih napa nggih? Quran hadis dipahami nek sampun wonten tafsir Al-Qur'an. Sinten sing nafsiri Quran? Sinten sing nafsiri hadis? Ulama. Hadis setunggal, Quran setunggal, tafsirnya beragam Bapak Ibu nggih. Tafsirnya kata. Tafsir tanggal setunggal.
bulan di atas ufuk, berapapun derajatnya, wujud hilal tanggal setunggal. Munggu imkanur ru'ya. Lah bingung panjenengan nderek imkanur ru'ya napa nderek wujudul hilal. Nah, lah Bapak Ibu kedah milih. Maka Muhammadiyah biasanya pun lebih dulu dari NU. Kayak nopo jalaran berapapun derajatnya sampun tanggal setunggal. Sementara NU nunggu 3 derajat Bapak Ibu. Nah, nggih. NU tesih nunggu 3 derajat. Nek dereng 3 derajat dereng wantun nyebut tanggal setunggal. Lah mungguhe tiyang Jawi napa tiyang Jawi? Alise nanggal sepisan. Nah, wong Jawa alise nanggal sepisan. Tapi nek mungguhe wong Jawa alise nanggal sepisan pun telat. Nggih. Nek bulan jelirit kados alis menika mun tanggal gangsal Bu. Nggih. 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 Keliru tiyang Jawa nggih. Dados nek bulan jelirit indah seperti alis ibu-ibu menika mboten tanggal setunggal. Menika sampun tanggal gangsal. Nggih. Dados nek nunggu seperti alis pun telat jenengan. Nggih. Tapi kadung ungkapane wong Jawa alise nanggal sepisan. Alis nanggal sepisan nggih mboten ketok. Malah medeni nggih Bu nggih. Kon jenengan syukur jawabane menika alis tanggal sepisan. Nah, malah bahaya. Menika namung tafsiran tanggal setunggal pun beda. Napa malih maka tafsiran ingkang sanes. Sinten sing paling Quran paling sunnah? Ya jawabannya walau alam bisawab. Ingkang penting Bapak Ibu amalkan menapa ingkang sampun dipun pahami saking pengawasan Bapak Ibu. Jalan Bapak Ibu ngawas teng Muhammadiyah nggih pun dipedomani Muhammadiyah. Mboten usah terpengaruh kali ingkang sanes. Lah tapi nek pripun nek ternyata Muhammadiyah salah mboten usah khawatir Bapak Ibu. Nderek ulama salah tetap dapat berpahala Bapak Ibu. Nggih. Dengan daerah ulama teng Muhammadiyah kok terpaksa Muhammadiyah salah mboten usah khawatir. Pun pikantuk pahala setunggal. Idza istatal hakimu fa asoba fa huwa ajrani. Pain apa fa huwa ajrun wahid. Nalika ana ulama beristihad bener pahalane kalih, nek salah pahalane setunggal. Dadi jenengan salat itu nderek Muhammadiyah oh ternyata muwe Gusti Allah salah mboten usah khawatir. Pun pikantuk pahala setunggal. Nggih, mboten dosa. Upamane kok yang benar Muhammadiyah NU salah mboten usah khawatir, udah dapat pahala 1. Sing salah sing mboten salat Id, ngaten gitu. Nggih, sing salah sing mboten salat Id. Menika penafsiran agama. Dados menika tesih bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan apa jenenge Bapak Ibu? Wonten sekawan teng teng syariat Islam ingkang dipun wastani bulan haram. Syahrul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan mulia, ya, bulan mulia. Dzulqa'dah saderengipun haji, Dzulhijjah bulan haji, Muharram bibar haji. Lah nek Rajab napa hubungane Rajab kok dipun mlebet bulan Hurum? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram menika terkait haji. Tapi Rajab mboten. Napa Bapak Ibu kok
Rajab mlebet bulan haram, bulan ingkang mulia. Boten wonten peperangan, harus gencatan senjata. Tidak boleh ada pertumpahan darah di 4 bulan ini. Boten angsal wonten peperangan antara kaum kafir dan kaum mukmin. Nggak boleh saling bunuh. Lah, tapi Israel tetap mawon nggih. Jalaran Israel mboten nate pengawasan. Ngoten nggih. Israel mboten nate nderek pengawasan, terus mboten paham piyambake. Walaupun bulan haram tetap nyerah. Nek Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram menika bulan hurum jalaran terkait haji, tapi Rajab mboten. Tapi Quran tetap nglebetaken Rajab bulan hurum. Kenapa? Jalaran tiang Arab jahiliyah sampun dados tradisi saben bulan Rajab menika menghormati. Mungguh tiang jahiliyah Rajab menika bulan mulia, bulan yang dimuliakan. Quran tetap menghormati tradisi jahiliyah. Dados Quran boten selamanya kok menghapus kebiasaan tiang jahiliyah boten. Tradisi tertentu tetap dihormati teng Quran. Dihormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihormati dening agama Islam walaupun itu tradisi Arab. Itulah kenapa dakwah Islam teng Arab lancar, cepat. Jalan menghormati kultur, menghormati budaya Arab, menghormati tradisi Arab. Nah, terus mboten sembarang tradisi dihapus nggih, Pak. Kanjeng Nabi mboten menghapus, Quran mboten menghapus. Bahkan kadang-kadang Kanjeng Nabi nggih ibadah tradisine tiang jahiliyah. Napa Sofi? Napa Sofi Kanjeng Nabi ibadah tapi sakjane tradisi jahiliyah. Contohnya napa? Ayo. Kula tak takon Bapak Ibu, perintah puasa Ramadan turun tahun pinten? Mesti tahun-tahun mesti Bapak Ibu mboten hafal nggih. Mboten hafal napa mboten ngertos? Dereng ngertos. Perintah puasa Ramadan menika turun tahun kedua setelah hijrah. 2 tahun bibar hijrah Kanjeng Nabi nembe pikantuk perintah puasa Ramadan. Dados nalika Kanjeng Nabi teng Mekah 13 tahun dereng wonten perintah puasa Ramadan. Al-Baqarah 183 dereng turun. Kalau tak takon kali Bapak Ibu, Kanjeng Nabi teng Mekah puasa napa mboten? Sofi ayo. Kanjeng Nabi puasa napa mboten? Nek Kanjeng Nabi puasa bid'ah lho niku. Nggih. Nek Kanjeng Nabi puasa bid'ah lho niku. Jalaran dereng wonten perintah puasa. Tapi kalau tak takon kali Bapak Ibu, faktanipun Kanjeng Nabi puasa napa mboten? Nah, faktanipun Kanjeng Nabi puasa. Dereng wonten perintah saking Quran puasa Ramadan, tapi Kanjeng Nabi puasa. Napa puasane Bapak Ibu? Apa puasa Kanjeng Nabi? Puasa Asyura. Puasa Asyura adalah tradisi jahiliyah. Nah, ya. Makin jenengan waos teng hadis nggih wonten, teng sirah nabawiyah nggih wonten. Anak ahlal jahiliyah kanu yasumuna yauma Asyura. Sak temene tiang-tiang jahiliyah do sami puasa wonten dinten Asyura. Asyura tanggal pinten? Tanggal 11 Muharram. Dados nalika Kanjeng Nabi teng Mekah dereng wonten perintah puasa Ramadan. Tapi Kanjeng Nabi nderek tradisi jahiliyah, Kanjeng Nabi puasa. Anak ahlal jahiliyah kanu yasumuna yauma Asyura.
Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam somahu. Dan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika somahu dosami apa piyambake puasa. Itu. Bahkan nama Allah juga nama ingkang sampun akrab teng tiyang jahiliyah. Kula takon kali Bapak Ibu. Ayah Kanjeng Nabi sinten jenenge? Bapak Kanjeng Nabi jenenge Abdullah. Artos-artosipun hamba Allah. Nalika kata Allah untuk nama ayah Kanjeng Nabi, Islam pun wonten apa dereng? Cobi. Nalika ayah Kanjeng Nabi dipun asmani Abdullah, Islam pun turun apa dereng? Quran pun turun apa dereng? Dereng. Tapi tiang jahiliyah pun akrab dengan kata Allah. Yeah. Tiang jahiliyah, tiang Arab sampun akrab kali kata Allah. Biasa namanya Abdullah. Lah jenengan tiru ngisi kota amal hamba Allah. Nah itu jahiliyah nih bagi. Jahiliyah gitu ya. Jadi namanya Abdul sampun upama ke Quran diganti Sang Hyang Widi malah kangelan tiang Arab nggih. Tetap Abdullah. Nah, jadi Kanjeng Nabi puasa. Tapi jahiliyah nembe nangke tahun kedua setelah hijrah Al-Baqarah 183 turun puasa Ramadan. Tapi ngasur tetap bagian dari puasa sunnah. Nah, Rajab sami. Rajab menika tiyang jahiliyah sampun biasa menghormati bulan Rajab. Bulan pesta. Rajab niku bulan pesta. Orang Arab pesta memotong onta. Onta yang terbaik. Dipotong pesta bulan Rajab. Datang Indonesia onten Rajaban gitu ini. Tong dusun-dusun do makan-makan. Mungkin niru jahiliyah ngoten nggih. Niru jahiliyah. Nah, jadi menika Bapak Ibu dados Kanjeng Nabi nginderek tradisi jahiliyah dalam batas tertentu, mboten sedaya. Maka nggak usah heran menawi NU kok niru-niru tradisi, niru kasusnya niku. Nggih. Dados jenengan mboten usah nyalahke NU, nggih. NU dasare niku. Kenging napa kok Wali Songo dilanjutkan NU menghargai tradisi. Nggih niru Kanjeng Nabi. Muhammadiyah juga niru Kanjeng Nabi. Sinten sing paling sunah Kanjeng Nabi, NU napa Muhammadiyah? Mesti makanya sing paling Kanjeng Nabi mesti Muhammadiyah. Apa jenenge mirip ngoten nggih. Nggih, jenenge mirip. Muhammadiyah. Dadi benang teng swarga diseleksi terus di absen badhe mlebet teng swarga teng pintu absen kan di absen malaikat. Jenengan sinten NU? Mangkerin. Kan dereng kenal nggih malaikat nggih, mangkerin. Niki sinten Muhammadiyah, kok mirip Muhammad, monggo langsung mlebet. Kok mirip jenengku kan gitu nggih. Mirip jenengku wis langsung mlebet mawon. Penting mungkin ngenten-ngenten nggih. Maka jenengan bersyukur status dia Muhammadiyah nggih. Jeneng benjang malaikat pun akrab. Lah jalaran tiang bulan hurum Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nek tiga menika terkait haji ingkang setunggal menika minangka penghormatan dumateng tiang atau tradisi jahiliyah. Tapi dikoreksi mboten persis. Di mana koreksinya? Pestanya dihapus, ngaten nggih. Pestanya dihapus. Kanjeng Nabi mboten pesta. Pestane mangke tanggal 1
1 Syawal. Nah, itu 1 Syawal menika pestane pun tiang Islam. Maka pakai baju baru dan makanan yang paling enak. Jalan hari pesta, dilarang puasa. Itulah Idul Fitri. Pramila ibu-ibu blonjo sak por-pore Idul Fitri nggih jalaran bulan pesta, hari pesta. Sedasa Dzulhijjah menika hari besar Islam. Hari besar secara syariah. Dzulhijjah bulan besar, orang Jawa menyebutnya bulan besar, bulan kurban ngaten nggih. Riyaya kurban, riyaya haji, riyaya besar. Teng Islam wonten 3 hari besar secara syariah. Idul Fitri, Idul Adha kali Jumat. Hari besar secara syariah Bapak Ibu. Wonten hari besar teng Islam, tapi hari besar secara budaya. Setunggal Muharram, tahun baru Hijriah. Itu hari besar secara budaya. 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 27 Rajab, Isra wa Mi'raj. 17 Ramadan Nuzulul Quran. Menika hari besar, tapi hari besar secara budaya, mboten secara syariah. Napa bedane? Nek hari besar secara syariah wonten tuntunan syariah. Menapa ingkang dipun kedah lakoni wonten bulan Dzulhijjah, wonten Idul Adha, wonten Idul Fitri, wonten hari Jumat. Wonten tuntunan saking Quran kalian hadis. Tapi menawi hari besar secara budaya mboten wonten. Minangka kreativitas umat dalam memeriahkan dakwah Islam. Munggah Muhammadiyah tetap angsal PHBI, peringatan hari besar Islam. Untuk apa? Untuk menyemarakan dakwah. Jalaran menawi umat Islam boten menyemarakkan dakwah kanthi budaya, nanti ketinggalan dengan agama lain. Kalau wingi dinten Paskah, do sami karnaval apa mboten? Tiang Kristen karnaval dalam rangka merayakan hari besarnya. Lah nek tiang Kristen karnaval, mangke agama sanes napa malih. Umat Islam kok diam-diam saja, kalah mangke tiang Islam nggih. Kalah semarak kali agama ingkang sanes. Maka perlu kreativitas budaya dalam rangka dakwah. Yang lainnya kreatif kok umat Islam bukan kreatif, maka tertinggal secara budaya. Maka kalah pengaruh. Ya, kalah pengaruh. Jalaran kreativitas budaya menika minangka baliho agama. Baliho ngertos nggih Bu? Napa baliho? Papan iklan, ngoten nggih. Papan iklan. Ampun keliru Bapak Ibu. Baliho menika hadis. Hadis Nabi. Baliwani walau ayah. Nah, itu nggih. Ayah. Jadi baliwani walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Dari kata balihu jadi baliho. Jadi itu ya. Ya. Balihu sampaikanlah, baliho penyampai pesan. Jenenge iklan kok nggih. Nah, jadi baliho adalah penyampai pesan. Balihu sampaikanlah. Itu Islam lho Bapak Ibu. Lah malah tiang Islam mboten kata iklan nggih. Ya, jadi baliho itu menghasilkan kata baliho. Penyampai apa? Tempat penyampai pesan. Jalan Idul Adha menika hari besar syariah wonten tuntunan. Menapa ingkang kedah amalaken wonten bulan Dzulhijjah. Ingkang sanes haji, Bapak Ibu teng mriki mboten haji. Tapi wonten amalan-amalan ingkang afdol. Mulai dari puasa sunnah,
Wonten sing tarwiyah Arafah, Muhammadiyah cukup Arafah. Puasa sunnah Arafah. Kemudian sholat Idul Adha. Kemudian potong hewan kurban. Nah, pengawasan samenika babagan potong hewan kurban. Nah, istilah fikih napa Bu kurban? Napa istilah fikih napa cobi? Istilah syariah napa? Saking akrabe malah lali ngoten nggih. Istilah kurban menika al-udhiyah. Nggih. Al-udhiyah. Menika kurban. Lah wong Jawa Indonesia lebih akrab dengan kata kurban daripada dengan kata udhiyah. Gitu. Padahal istilah fikih buatan kurban tapi al-udhiyah. Pakai dot nggih. Al-udhiyah. Pemotongan hewan kurban. Namanya al-udhiyah. Tapi kenapa kemudian nama kurban menjadi akrab? Karena memang al-udhiyah minangka taqarruban ilallah. Ngaten nggih. Jadi al-udhiyah minangka taqarruban ilallah, mendekat dumateng Gusti Allah. Jalan kota taqarruban mendekat jadi kurban. Kurban pendekatan. Walaupun kurban itu diartikan lain oleh orang Indonesia, pengorbanan, gitu ya. Pengorbanan. Apa artinya pengorbanan? Sesembahan, pengabdian. Lah ibadah motong hewan untuk sesembahan itu tradisi yang sangat tua Bapak Ibu. Manusia primitif, ngaten ya. Manusia primitif, agama-agama primitif hampir sedaya nggadahi ritual kurban, sesembahan. Bahkan kadang anak gadis yang disembahkan kan lho nggih. Untuk mak lampir ngaten nggih, mak lampir. Mak lampir. Mak lampir tanggal pinten nyuwun sesembahan. Ah, bulan purnama. Jenengan puasa bulan purnama. Aja-aja muasari mak lampir ngaten. Yaumul bir, hari putih. Nah, ternyata Bapak Ibu muasani mak lampir aja-aja. Mak lampir minta korban tanggal bulan purnama. Munggu Islam purnama itu 13, 14 dan 15. Puasa 3 hari yaumul bir. Atau minimal 1 hari di tengah-tengah. Tengah-tengah bisa 14, bisa 15, bisa 13. Yaumul Bid. Kemudian Siddhartha Gautama memperoleh pencerahan juga bulan purnama. Maka Waisak itu juga bulan purnama. Karena Siddhartha Gautama memperoleh pencerahan ketika bertapa juga bulan purnama. Kira-kira Kanjeng Nabi pikantuk wahyu bulan purnama napa mboten? Aja-aja bulan purnama juga gitu. Karena Nabi juga bertapa. Ya, sama. Ya. Ya. Jadi kan Nabi Muhammad kan juga bertapa lebih dulu seperti Siddhartha Gautama. Kanjeng Nabi bertapa di mana, Bu? Di Gua Hira. Sama loh kasusnya. Sama-sama bertapa. Kenapa Bapak Ibu kok bertapa? Bertapa semedi untuk apa? Untuk menyucikan diri. Jauhi dunia, jauhi keluarga, jauhi keramaian. Menyendiri kholwat untuk memperoleh ilham. Karena wahyu mboten saged turun tanpa penyucian diri.
Ya. Wahyu bisa turun kepada orang yang suci. Kalau tidak suci tidak mungkin bisa menerima wahyu. Makanya Bapak Ibu kalau mau sholat harus bersuci. Hatinya dia niatkan ikhlas, itu penyucian hati. Badannya dicuci dulu, mulai dari lesannya dicuci, berkumur, ngaten nggih. Wajahnya dicuci, basuh wajah, mencuci wajah, tangannya dicuci, kakinya dicuci, kepalanya kepalanya diapakan? Diusap. Ya, amun dicuci nanti malah kebes jenengan nih. Kepalanya cukup diusap. Seluruh kepala nopo sebagian kepala? Ayo. Sebagian ulama sebagian kepala, sebagian menyebut seluruh kepala. Muhammadiyah ikut seluruh kepala, NU sebagian kepala. Kenapa coba? Karena Nabi Muhammad memang mengusap seluruh kepala, tapi rambut yang terbuka hanya sebagian kecil. Lainnya tetap tertutup oleh sorban. Jika kita mengusap kepala, Nabi dalam posisi pakai sorban. Itulah Imam Syafi'i, maka tidak harus seluruhnya. Kenapa? Buktinya Nabi yang lainnya tertutup sorban. Yang tersentuh tangan hanya sebagian kecil. Nah, tapi Muhammadiyah kan tetap Rasul. Jadi seluruh kepala. Mana yang benar? Walau alam bisawab. Kanjeng Nabi sampun wafat metakon sopo, nggih. Ya sudah kita ikuti saja. Karena prakteknya Nabi Muhammad seluruh kepala. Tapi sebagian kepalanya tertutup sorban. Maka rambut yang kena hanya sebagian. Maka Imam Syafi'i kalau gitu berarti tidak harus seluruhnya, cukup sebagian kepala. Nah, itulah Bapak Ibu belajar fikih ya. Nah, itu belajar fikih begitu. Nah, sekarang mulai masuk tentang babagan ngantos jam pinten pengawasan. Nembe mulai lho niki Ibu. Nembe mulai. Al-udhiyah, ta'riful udhiyah. Ta'rif niku pengertian, definisi. Napa ingkang dipun wastani al-udhiyah utawi kurban. Kula enggak betok kitab, ini kitab modern nih, kitab kuning tapi modern. Al-Fiqhul Islamiyu wa Adilatuhu. Ingkang nulis jenenge Syekh Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili. Menapa yang dipun wastani kurban utawi al-udhiyah. Al-udhiyah bimakna ya mayudbahu min na'ami taqarruban ilallah ta'ala fi ayamin nahri. Ingkang dipun wastani al-udhiyah utawi kurban menika adalah mayudbahu min na'ami, menapa ingkang dipun sembelih, nggih, menapa ingkang dipun potong berupa an'am. An'am napa? Binatang ternak. Dados binatang ternak boten asal halal tapi binatang ternak, halal tapi bukan boten ternak. Wonten apa mboten? Halal tapi boten ternak. Napa contone? Halal tapi boten ternak. Napa contone? Kidang, ngoten. Kijang, asal mboten kurban kijang. Jenengan teng alas pados kijang. Kan kijang halal nggih. Angsal mboten nggih kurban. Nah.
Tapi halal lho niku. Nah, banteng ngoten ya. Malah senene wong PDI mangke. Malah senene wong PDI mangke. Terus ingat nggih Bu, An'am. An'am menika binatang ternak. Tetapi mboten mesti sing halal, mesti binatang ternak. Dan tidak mesti yang halal namanya ternak, namanya An'am. Halal tapi mboten An'am. Contohnya napa? Nah, wader, mau nyeneng kurban wader. Jenengan kurban wader. Nggih. Wader nggih panitia mawon nggih. Nggih, jenengan mboten wader nggih panitia. Halal tapi mboten An'am. Nggih. Jados ingkang kangge kurban menika, ingkang kangge al-udhiyah menika An'am. Binatang ternak, halal tapi ternak. Karena halal belum tentu ternak. Contohnya kidang, ya paus, paus, jenengan, ya, jadi halal tapi mboten ternak. Ternak belum tentu An'am. Contohnya apa? Lele dumbo, gitu nggih. Lele dumbo kan ternak, bebek, nggih, ayam, mentok. Dadi jenengan walaupun beto mentok 100 tetep mboten angsal kurban. Lebih baik wedhus walaupun kecil. Nah, padahal regane akan atau lah dados An'am nggih. Binatang An'am, ternak. Untuk apa? Illallahi ta'ala atau taqarruban ilallahi ta'ala. Minangka mendekatkan diri dumateng Gusti Allah. Jadi mboten niat napa-napa Bapak Ibu, ikhlas taqarruban ilallah. Minangka mendekatkan diri kepada Allah. Jangan niati yang lain-lain. Taqarruban ilallah. Jalaran taqarruban ilallah, maka menjadi populer kata kurban. Tuh. Lah agama primitif, manusia primitif biasa kurban tadi. Napa bedane kurban agama primitif kali kurban teng Islam? Nah, nek agama primitif memang untuk sesembahan. Jadi binatangnya dipersembahkan untuk dewa. Sak dagingnya, sadarahnya untuk sesembahan para dewa. Teng Islam mboten. Daging dan daging kurbannya bukan untuk persembahan, tapi tetap kagem menungso. Yang kepada Allah hanya ketakwaannya, bukan dagingnya. Dados mungguhe Islam daging hewan kurban tetap profan, boten sakral. Mungguhe primitif daging sesembahan menika sakral, suci. Ya, mungguhe Islam boten sakral, tapi profan. Jalaran profan boten sakral, pikantuk dipundhahar. Baik sebagian untuk sohibul kurban, yang lain untuk dibagikan kepada orang lain. Ingkang datang Gusti Allah menika namung ketakwaan. Maka dipun waos wonten surat Al-Hajj ayat 37. Dados kula bali malih ingkang dipun wastani kurban menika memotong An'am, binatang ternak, minangka taqarruban ilallah fi ayamin nahri, wonten dinten nahar. Wonten dinten nahar ditambah dinten tasyrik. Nahar menika tanggal 11 Dzulhijjah bar salat Id. Nggih. Jadi saderenge mboten kategori
nahar, mboten kategori kurban. Sama-sama motong kambing bisa beda penyebutannya. Dan dengan kau motong kambing 1 Ramadan, niku kurban apa mboten? Bukber. Nah, ya. Ya. Motong kambing 1 Ramadan namanya bukber. Ya. Tapi kalau kurban harus hari nahar. Maka urutannya tarwiyah, arafah, nahar. Ngaten nggih? Tarwiyah, arafah, nahar. Tarwiyah pinten? Tanggal 8 Dzulhijjah. Arafah tanggal 9, nahar tanggal 11. Kang napa dipun wastani tarwiyah? Nah, tarwiyah saka tembung rawa, memikir, berpikir karena masih ragu, itu namanya tarwiyah. Kang napa kok tarwiyah? Jalan Nabi Ibrahim tasih ragu. Kok ragu? Mosok wong tua kon nyembelih putrane. Jenengan ragu napa mboten? Lah ya mosok wong tua kon nyembelih putrane. Maka beliau ragu. Iki bener apa ora iki? Iki bener apa ora? Maka beliau tarwiyah, beliau ragu. Apakah ini benar-benar wahyu atau hanya mimpi biasa? Maka namanya tarwiyah, masih ragu, masih mempertimbangkan, namanya tarwiyah. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam masih ragu. Nabi Ibrahim tasih perlu mempertimbangkan. Tapi ternyata datang lagi dan datang lagi lewat mimpi. Setelah terus-menerus mimpi, baru Kang Nabi Ibrahim arafah. Arafah artinya meyakini, memahami dan ngrumangsani. Ngoten nggih. Jadi memahami, meyakini, ngrumangsani. Yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Arafah. Jadi ragu, yakin. Terus jenengan nek wonten keputusan harus dimulai dari ragu lebih dulu. Iki bener apa ora? Ngoten nggih. Dipertimbangkan dulu. Sedaya perbuatan kedah dipun pertimbangkan lebih dulu. Ampun langsung diputuskan, dipertimbangkan. Maka namanya tarwiyah. Dipikir dulu sekantos mapan. Dipikir dulu ngantos paham. Nek sampun mendalam dipikirkan paham baru ya yakin. Maka tanggal 9 beliau yakin. Maka namanya arafah. Karena pun mikir, pun yakin, maka dilaksanakan. Maka namanya nahar. Pelaksanaan penyembelihan. Tapi Bapak Ibu mboten nonton ngamalkan syariah kok rugi, nggih. Mboten wonten mengamalkan syariah kok Bapak Ibu rugi. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam mboten rugi. Nabi Ismail mboten disembelih, nggih. Diganti dengan hewan kurban. Kan untung nggih. Maka Bapak Ibu mboten usah ragu ngamalkan syariah. Mana kosos sedekah mimalin. Mboten wonten sedekah ingkang mengurangi harta, nggih. Mboten wonten sedekah sing mengurangi harta. Bapak Ibu ampun ragu sedekah. Jalan mboten wonten sedekah ingkang mengurangi harta. Tentu dengan pertimbangan tadi semampu saya. Maka tidak harus semua, nggih. Terbatas kemampuan Bapak Ibu. Tapi ampun bakhil, nggih. Islam ini kok tengah-tengah antara bakhil dan boros. Ngoten nggih. Bakhil nggih mboten angsal, boros nggih mboten angsal. Sing boleh tengah-tengah. Mboten bakhil, mboten boros. Nek berlebihan namanya boros, sama sekali namanya bakhil. Itu. Lah Islam tengah-tengah antara bakhil dan boros. Maka
Bapak Ibu yang saya hormati, menika ingkang dipuni al udhiyah dipun syariahkan tahun ketiga setelah hijrah. 6 tahun ketiga setelah hijrah perintah kurban di lah hukumnya wajib napa sunnah? Ayo, wajib napa sunnah? Perintah Quran napa hadis? Ayo. Fasol li rabbika wan har. Menika Quran napa hadis? Quran. Wajib napa sunnah? Ayo, sinten sing wani ngomong wajib? Ayo, sinten sing wani ngomong wajib? Padahal Quran begitu. Quran. Maka kalau bisa lihat di kitab ini beda pendapat antara para ulama. Munggu ulama Hanafiyah pengikuti Imam Hanafi wajib. Bapak Ibu pengikut Imam Hanafi atau pengikut Muhammadiyah? Bapak Ibu ndara Imam Hanafi napa ndara Muhammadiyah? Maka dikaji nggih. Munggu Hanafi, Imam Hanafi dan pengikut Imam Madhab Hanafiyah udhiyah menika hukumnya wajib. Apa alasannya? Karena dalam surat Al-Kautsar, karena Quran itu, maka menghukumnya sebagai wajib. Tetapi munggue di samping itu juga lah ini itu Quran Al-Kautsar ayat 2 landasan munggue Imam Hanafi wajib. Alasan pertama Al-Kautsar ayat 2, yang kedua hadis Nabi juga alasan Hanafiyah. Perbandingan madhab gitu. Hadis yang dipakai oleh Imam Hanafi kenapa itu kurban itu wajib? Bapak Ibu juga terkenal hadisnya ini kan. Jadi mawajada sangatan falam yudahu fala yakrobana musolana. Sinten sing boten kurban maka jangan mendekat musolahku. Ini alasan kenapa Imam Hanafi menghukumi udhiyah kurban sebagai wajib. Tapi mungguel jumhur ulama menika mboten wajib tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jumhur ulama. Bapak Ibu ngerti artinya jumhur? Negara Republik Indonesia, Republik Al-Jumhuriyah. Republik Indonesia itu namanya Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Jadi Republik Indonesia. Jumhur itu republik kalau di istilah kenegaraan. Republik itu negara yang berdemokrasi. Demokrasi ditentukan oleh yang paling banyak suara. Maka jumhur adalah ulama mayoritas, namanya ulama jumhur. Nah, kebanyakan ulama, mayoritas ulama, sebagian besar ulama. Sebagian besar ulama menghukumi udhiyah mboten wajib tapi sunnah. Lagi-lagi soal kesepakatan, lagi-lagi soal kesepakatan penafsiran. Munggue Hanafi wajib, munggue ulama mayoritas, ulama kebanyakan, ulama jumhur atau jumhurul ulama itu tidak wajib tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Apa alasannya bahwa udhiyah itu bukan wajib tapi sunnah? Ini sama hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira Bapak Ibu juga sudah hafal juga hadisnya.
Kalau di kitab ini disebutkan salasun hunna alayya faraidu. Jadi 3 yang wajib untuk saya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungguhe Kanjeng Nabi wajib. Jadi ibadah menika mungguhe Kanjeng Nabi wajib. Jadi salasun hunna alayya faraidu. 3 yang mungguhe untuk saya Kanjeng Nabi menika wajib. Napa mawon menika mungguhe Kanjeng Nabi, mungguhe dateng untuk Nabi wajib. Tetapi wahuna lakum tatawwuun. Tetapi di luar saya hukumnya tatawwu, sunnah. Dados kurban udhiyah wajib untuk Kanjeng Nabi, tapi sunnah untuk umatnya. Dados Kanjeng Nabi wajib kurban, umatnya cukup sunnah. Jelas nggih? Terus menika nggih hadis juga. Jadi mungguhe Kanjeng Nabi untuk Kanjeng Nabi wajib hukume, untuk umatnya sunnah tatawwu. Jadi mboten wajib tapi itu 3 hal yang wajib bagi Kanjeng Nabi. Apa? Yang pertama al-witru, salat witir. Mungguhe Kanjeng Nabi wajib, mungguhe umat sunnah. Al-witru salat witir. Yang kedua wan nahru, kurban. Dan yang ketiga adalah sholatud duha. Jadi 3 malam menika Nabi wajib, umatnya sunnah. Sholat witir, kurban, dan sholat duha. Terus beda hukumnya Kanjeng Nabi kali umatnya. Jadi mboten sedaya harus ditiru nggih. Bapak-bapak amus sedaya ditiru nggih. Nah terus niru Kanjeng Nabi bojone akeh. Ibu setuju mboten Bu? Mboten lho Pak. Juga hadis Nabi yang lain. Ini dari Aisyah yang diriwayatkan Tirmidzi di dalam kitab ini, ngutipnya dari Tirmidzi. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Jadi umirtu diperintahkan untuk saya Kanjeng Nabi bin nahri kelawan kurban. Tetapi wawa sunnatul lakum, tetapi itu semua sunnah mungguhe sira kabeh. Mungguhe sira kabeh hukume sunnah, untuk Kanjeng Nabi hukume wajib. 3 babagan wau. Itu sekedar perbandingan penafsiran para ulama. Ingkang setunggal nganggap wajib, setunggal nganggap sunnah. Lah kalau seperti ini Bapak Ibu, ya sudah, mana yang jumhur? Muhammadiyah masuk kategori jumhur ulama. Di Indonesia jumhur ulama itu 3. Di Indonesia jumhur ulama itu 3. Muhammadiyah, NU, Majelis Ulama Indonesia. Jadi Bapak Ibu nek bagai ngugemi pendapat ulama teng Indonesia ya 3 ini. Muhammadiyah, NU, kalian Majelis Ulama Indonesia. Dados menawi putusan-putusan sing Muhammadiyah dereng wonten, monggo nderek Majelis Ulama Indonesia. Tapi sing Muhammadiyah pun wonten nggih sekap teng Muhammadiyah. Tapi sing Muhammadiyah dereng wonten, Bapak Ibu monggo nderek MUI. Mboten MTA, mboten LDII nggih. Jalaran mboten masuk kategori jumhur ulama. Bahkan juga tidak masuk di MUI. Sekarang LDII statusnya dalam binaan MUI. Nggih. Jadi wonten orang LDII mboten teng mriki.
Nah, enten nggih. Sekarang LDI dalam status binaan MUI. Kemarin saya didatangi oleh pimpinan LDI. Kenapa sekarang dalam binaan LDI? Dulu MUI mau menaung LDI asal LDI mengubah pandangan. Ngaten nggih? Asal mengubah pandangan, mengubah paradigma. Pandangan nopo? Pandangan yang munggu MUI mboten leres. Nopo pandangan LD yang munggu MUI mboten leres nopo? Pandangan pendapat LDI yang munggu MUI mboten leres nopo? La islama illa bil jamaah. Nah, itu nggih. La islama illa bil jamaah. La jama'ata illa bil imarah. La imarata illa bil bai'at. La bai'ata illa bil ta'ah. La ta'ata illa bil insofi. Sinten sing apal? Mesti LDI jenengan. La islama illa bil jamaah. Nutan-nutan Islam kejaba berjamaah. Tapi kadang-kadang diartikan tidak ada Islam kecuali Islam jamaah. Lah di sini kelirunya menurut MUI. Jalan aslinya mboten ngaten. Ya, aslinya mboten ngaten. La islama illa bil jamaah. Mungguhe Bapak Ibu menika hadis napa pendapat ulama? La Islam ya menika mboten hadis Nabi, tapi pidato politik. Pidato politik Khalifah Umar nalika diangkat jadi khalifah. La Islama illa bil jamaah. Mboten wonten Islam kejaba ingkang berjamaah. Berjamaah kali sinten? Berjamaah kali khalifah. Berjamaah kali pemimpin. Kenapa Khalifah Umar pidato kados ngaten? Jalaran sepeninggal Nabi Muhammad SAW umat Islam mulai pecah. Ya. Sepeninggal Kanjeng Nabi umat Islam mulai pecah. Khalifah Umar mboten ingin umat Islam pecah. Umat Islam kedah bersatu. Umat Islam kedah namung setunggal. Umat Islam kedah dalam satu kepemimpinan, yakni khalifah. Maka sinten mawon tiang Islam sing boten jamaah kepada khalifah, saya anggap tidak Islam. NKRI harga mati. Nah, itu maksudnya khalifah. Pokoknya yang tidak tunduk, tidak ikut khalifah, saya anggap tidak Islam. Untuk menjaga persatuan umat Islam. Untuk menjaga supaya tidak ada perpecahan di kalangan umat Islam. Supaya umat Islam hanya satu dalam kepemimpinan, kekhalifahan, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Dan selanjutnya, maka la Islam illa bil jamaah. La jamata illa bil imarah. Tidak ada jamaah kecuali ada amir, ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Khalifah Umar bin Khattab. Itu. Maka la jamata illa bil imarah, la imarata illa bil bai'at. Tidak ada amir, tidak ada pemimpin kecuali ada bai'at. Napa bai'at artinya? Bai'at apa artinya? Janji setia. Janji setia kepada NKRI. Nah, itu. Janji setia kepada khalifah. La bai'ata illa bita'ah. Tidak ada bai'at kecuali ada ketaatan. Tidak ada ketaatan kecuali dengan insaf, kesadaran. Itulah penggalan pidato politik Khalifah Umar untuk menjaga persatuan umat Islam. Lah tapi kok menjadi ubah, artinya menjadi tidak ada Islam, kemudian Islam jamaah. Lah ini yang MUI tidak benar. Silakan jenengan gabung di bawah naungan MUI asal itu diubah.
Asal itu diubah. Bahwa jangan mengaku sebagai yang paling Islam, yang lain tidak Islam. Jalaran pemahaman yang salah menurut MUI, mereka merasa paling Islam, maka mereka nggak mau makmum dengan yang lain. Karena yang lain dianggap tidak Islam. Sehingga mereka rajin membuat papan petunjuk. Gini apa nggih? Orang Muhammadiyah 100 meter nggak ada. Tadi saya untung punya Google Map. Kalau enggak kan nggak ngerti. Kan nggak ada Muhammadiyah 100 meter kan buat nonton nggih. Kalau sana rajin banget. Kenapa Bapak Ibu mereka rajin buat papan petunjuk? Karena mereka tidak akan sholat kecuali di masjid mereka. Mereka hanya mau sholat di masjid mereka, khususnya kalau hari Jumat mau bepergian. Beda mbak NU, mbak Muhammadiyah, walaupun beda makmum biasa. Kadang-kadang malah malu kunut barang, biasa. Kenapa? Beda pendapat jangan mengurangi silaturahmi. Beda pendapat jangan mengurangi makmum berjamaah sholat. Sehingga NU Muhammadiyah beda, tapi mboten ngantos kemudian tidak mau berjamaah. Maka NU Muhammadiyah jarang buat papan petunjuk. Karena Muhammadiyah bepergian hari Jumat keluar kota, nggak pernah mikir sholat Jumat di Masjid Muhammadiyah. Mesti cari masjid yang khotbahnya paling cepat, ngaten nggih. Kalau perlu turun mobil langsung komat, ngaten nggih. Turun mobil langsung komat. Bapak Ibu menika pengertian dasar perintah dan tahun diturunkannya perintah udhiyah. Dados wonten sing menghukumi wajib, wonten sing menghukumi sunnah. Tapi jalaran jumhur ulama, sebagian besar ulama menghukumi sunnah, maka kita ikut hukum yang kedua, yakni sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Maka Bapak Ibu monggo yang punya kelebihan rizki dari yang biasanya untuk beli hewan kurban untuk ikut ibadah udhiyah, baik itu sapi maupun kambing atau kerbau, yang penting binatang ternak. Jalaran binatang halal belum tentu ternak, sementara ternak belum tentu an'am. Sehingga binatangnya namanya an'am. Halal belum tentu an'am. An'am belum tentu ternak. Contohnya kidang, banteng, nah itu kan halal tapi tidak boleh untuk kurban. Wader, bebek halal, lele halal, tapi dan itu ternak, tapi bukan kategori binatang kurban. Sampun telas nggih, telepon nggih. Sampun. Menika nek mukadimah nggih, dereng rampung. Bapak Ibu menika ingkang jabat kaget kalau aturaken mugi-mugi manfaat berkah Bapak Ibu sedaya saged ngamalaken. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.